Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang siklus hidup produk, mulai dari tahapan-tahapan siklus hidup produk dan strategi siklus hidup produk. Pengertian dari siklus hidup produk itu sendiri yaitu suatu konsep yang terkait dengan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Sejak proses awal memasuki pasar sampai produk tersebut tidak laku di pasaran. Seperti halnya dengan manusia, suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Siklus hidup produk atau product life cycle ini yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat hidup sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar karena sudah tidak diminati atau kadaluarsa. Siklus hidup produk atau product life cycle ini merupakan konsep yang penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika produk dalam bersaing di pasaran bersama produk kompetitor. Tahapan-tahapan dari siklus hidup produk ini ada 4. Yang pertama ada tahapan perkenalan, ada tahap pertumbuhan, ada tahap kedewasaan dan kejenuhan, ada tahap kemudahan dan penurunan. Yang pertama ada tahap perkenalan. Tahap perkenalan ini menunjukkan bahwa barang yang dipasarkan benar-benar baru atau masyarakat tidak tahu atau belum mengenalnya, sehingga perlu memperkenalkan barang tersebut pada masyarakat melalui penyampaian informasi dengan kegiatan promosi yang gencar atau agresif menekan merek penjualan, kelebihannya yang dibandingkan dengan produk sejenis ataupun bagaimana kegunaan bagi konsumen dan lain-lain. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini ditunjukkan dengan meningkatnya volume penjualan dengan cepat karena produk sudah menempatkan pada segmen pasar yang sesuai. Usaha yang dilakukan pada tahap ini adalah menurunkan kegiatan produksinya untuk diganti dengan memperluas dan meningkatkan distribusi ke daerah-daerah atau lokasi segmen pasar. Yang belum dimasuki kegiatan promosi digantikan dengan persaingan harga dengan perusahaan pesaing. Pada tahap ini, contoh grafik tahap pertumbuhan dalam siklus pertumbuhan produk. Ini mulai pada tahun 2010, yaitu perkenalan produk. Di sini sebuah perusahaan memperkenalkan produk kepada konsumen atau kepada masyarakat dengan jumlah yang bahkan sedikit demi sedikit itu meningkat. Terus meningkat pada bagian kedua ini berjumlah 32,5%. Di sini akan melewati masa dewasa. Jadi untuk pada tahap dewasa ini, teman-teman, semua penjualan ini sangat meningkat dan diminati oleh konsumen yang banyak. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu tahap kedewasaan atau kejenuhan. Pada tahap kedewasaan ini merupakan titik puncak kejayaan perusahaan dengan menunjukkan peningkatan penjualan yang sangat tinggi. Pada tahap ini, produk perusahaan sudah dikenal baik dengan oleh konsumen sehingga usaha promosi amat sedikit perannya dalam meningkatkan atau menambah volume penjualan. Tahap kemudahan atau penurunan akibat buruk perilaku konsumen tersebut merupakan volume penjualan perusahaan sehingga perusahaan harus cepat-cepat mengambil kebijaksanaan agar perusahaan tidak bangkrut. Ada 2 kebijaksanaan yang dapat dilaksanakan perusahaan. Yang pertama yaitu menghentikan produk yang sudah tidak dapat bersaing dengan menggantikan barang yang benar-benar baru dan lain dibandingkan dengan produk lama. 2. Tetap mempertahankan barang lama tetapi memperbarui atribut-atribut lamanya, apakah bungkusnya atau menonjolkan kelebihan lainnya. Kalau alternatif ini tidak bisa dilakukan, perusahaan harus mencari barang baru yang memerlukan penelitian dari awal lagi, baik mengenai mutu, merek,
pembungkus, cara mendistribusikannya, dan lain-lain. Contoh grafik, dalam contoh grafik ini bisa kita lihat bersama bahwa terjadinya penurunan terhadap suatu produk dalam perusahaan tersebut. Strategi siklus hidup produk. 1. Mengurangi waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan dalam pengembangan produk, terutama yang tidak menghasilkan nilai tambah. Kedua, membangun hubungan supplier partnership dan kontrak pembelian komponen jangka panjang, sehingga dapat mengurangi waktu pengembangan produk. Ketiga, mengubah cara kegiatan yang awalnya berurutan menjadi kegiatan simultan dan terintegrasi. Dan yang keempat, mengurangi atau menghilangkan waktu penyimpanan yang terlalu lama sehingga menambah biaya dan mengurangi kualitas produk. Kelima, menggunakan persediaan pengaman safety stock sampai batas paling ekonomis. Keenam, melakukan forecasting dengan lebih baik, sehingga penyimpanan yang terjadi sangat kecil dan dapat memberikan tingkat kepastian yang lebih baik bagi perusahaan pengembang produk. Dan yang terakhir, menentukan service level tertentu secara sadar dan terencana sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga konsumen puas dan terus mau membeli dan mempergunakan produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan pengembang produk. Kesimpulan yang bisa kami dapat, siklus hidup produk merupakan tahapan perkembangan produk sejak produk diluncurkan ke pasar. Berikut tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kematangan, dan tahap kejenuhan. Setiap tahap dalam siklus hidup produk membutuhkan strategi terdiri untuk dapat melewatinya dengan sukses. Perusahaan pengembang produk harus mempertahankan kematangan produk selama mungkin, sehingga produk makin banyak diserap oleh pasar dan dimanfaatkan oleh konsumen. Dengan demikian, perusahaan pengembang produk berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan peluang yang ada di pasar. Terima kasih.